Tapi juga kepada para pendeta ya, dari Conference DKI kami mengucapkan selamat datang. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Khusus telah diminta pembicara pada sepanjang minggu ini. Saya akan minta nanti Dr. Supir untuk memperkenalkan pembicara kita karena itu adalah host beliau nanti dari ADRA. Tetapi lebih dahulu saya ingin memperkenalkan semua yang ada di depan ini yang berbahagia, mulai dari sebelah kanan saya, yaitu di sebelah kanan saya adalah pendeta atau ketua kita dari Konferensi Jawa Kawasan Timur, pendeta Eki Wijaya. Boleh saya mohon berdiri Pak? Baik, terima kasih. Bapak ini suka senyum, senang kalau melihat Bapak ini kali ketemu. Ya. Kemudian di sampingnya adalah Dr. Supir, bukan lagi yang asing bagi kita. Beliau juga banyak senyumnya, senang ya. Apalagi kalau dia membahas kita senang mendengar. Pak, boleh Bapak berdiri sejenak. Ya, terima kasih. Saya rasa tidak ada lagi yang mau diperkenalkan, saya sudah kosong di sebelah sini. Saya kasih dulu kesempatan kepada Dr. Supir, boleh perkenalkan pembicara kita mulai pagi ini dan sepanjang minggu ini. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Adalah bagian bagi saya untuk memperkenalkan akan pimpinan Adventist Development Relief Agency Indonesia, ADRA Indonesia, yang mulai bertugas dengan kita pada bulan Maret. Paulo Sergio Tutke adalah seorang yang berasal dari negara Brazil. Beliau mempunyai seorang istri yang bernama Sumaya Tutke yang hadir bersama dengan kita. Kami undang berdiri. Juga dari Brazil, tetapi sudah berdomisili di daerah seputaran La Sierra di Redland, in USA, Riverside. Dan mereka dikaruniai dua orang putra. Yang pertama bernama Kenny, yang sedang berkuliah di La Sierra, dan putranya yang kedua yang bernama Hemon, yang bersama dengan mereka dan akan bersekolah di Jakarta ini. Beliau adalah seorang pendeta yang menamatkan pendidikannya dari Brazil. Lalu setelah bekerja, dia juga terpanggil untuk bekerja di ADRA dalam bidang sosial kemanusiaan. Dan setelah di ADRA, dia berkesempatan juga untuk bekerja di perusahaan di bagian private. Dan kemudian kembali untuk bekerja di ADRA di negara-negara seperti Azerbaijan, di Liberia, ya, di Haiti terakhir, dan sekarang bersama kita di Indonesia. Kita sangat senang bahwa beliau membawa akan berbagai ilmu dan pengalaman yang bisa membantu kita di Indonesia ini, di kedua uni Timur Barat, untuk bersama-sama mengembangkan sosial ini, pengembangan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini bersama-sama dengan kita. Terima kasih Dr. Supir atas perkenalan kepada pembicara kita. Dr. Supir yang akan juga menerjemahkan pada pagi ini, bahkan sepanjang minggu ini. Untuk lagu pembuka kita, mari kita menyanyi dari lagu Sion nomor 95, Barang Siapa Dengar, Serukanlah. Mari kita berdiri bersama. Siapa
mengundang saudara-saudara untuk bergelut di dalam berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berlutut di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur oleh karena begitu besar kasih dan pemeliharaan-Mu terhadap masing-masing kami, sehingga apabila kami yang datang dari berbagai tempat di Indonesia kawasan Barat boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari DKI Jakarta dan UNI, maka kami akan memulaikan acara Minggu Sembahyang. Bapa di surga, biarlah sepanjang Minggu Sembahyang kami boleh menikmati kebangunan rohani, kami boleh menikmati sajian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Paul Sergio Luque. Demikian juga Tuhan dengan pengalih bahasa Dr. Ben Subit, biarlah Tuhan boleh mengurapi mereka agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh dapat kami mengerti dengan baik, menjadi berkat bagi kami, menolong kami untuk lebih mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati kami yang mendengar, biarlah dengan urapan Roh Kudus, maka sepanjang minggu ini kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih dipersiapkan untuk menjadi pekerja yang lebih baik di dalam mempersiapkan diri kami dan orang lain untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, kami menyerahkan keseluruhan acara mulai dari hari ini sampai berakhirnya sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah segala perkara boleh jadi hanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita menyanyikan lagu tema kita akan memberikan sedikit waktu kepada officer pimpinan kita, pendeta dan juga officer yang lain, Pak Pendeta Panginangi dan officer yang lain, untuk mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita sepanjang Minggu Sembahyang ini. Kita berserah Pendeta Panginangi. Pada sepanjang minggu ini kita sudah berbahagia karena ini kebangunan rohani. Pekerjaan Tuhan tanpa kebangunan rohani di antara hamba-hambanya, pendeta, maka pekerjaan ini akan lambat. Kerohanian anggota banyak tergantung kepada kerohanian para pendeta. Kalau pendetanya dedicated, komit kepada pekerjaan, penatua pun demikian. Tapi kalau pendeta juga setengah-setengah hati, maka biasanya jemaat pun melebihi daripada setengah-setengah itu, mungkin seperempat hati jemaat. Jadi disinilah peranan dari kita pendeta sangat besar sekali. Baik dari General Conference, divisi dan UNI sangat memperhatikan pendeta. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya tidak tahu waktu saya pendeta muda, selalu saya perhatikan itu, kalau ada kesempatan bahwa seperti ini, jangan seperti di dalam Alkitab katakan, bagi orang yang tidak tahu kata Tuannya, maka dia akan sering kena pahit. Nanti saya kasih tahu ya. Jadi apa artinya? Kalau kita benar-benar selalu ikuti perintah Tuhan dan mengerti job kita, maka biasanya kita akan lebih maju dan menjadi berkat bagi gereja. Oleh sebab itu selama minggu ini kita akan lihat kebangunan rohani di sana, kita akan lihat di sini. Kalau maunya saudara seperti tadi, kita semua masuk pun berlomba ke belakang. Di situ saja sudah ada gambaran bagaimana kita. Tetapi kalau maunya ada nanti sesuatu yang perlu untuk kebutuhan kita, kita berlomba ke depan.
Jadi ini saya belak-belakan saja. Di sini pentingnya kita selalu lihat, ini kan firman Tuhan yang dibicarakan, dan pembicara orang yang berpengalaman. Ya, beliau ini adalah seorang pendeta, tetapi juga terjun dalam bidang yang disebut social gospel. Zaman sekarang ini kalau hanya teoritis saja, tidak kita bantu orang, orang akan tertarik. Saya pernah baca satu buku, banyak sekarang di Amerika dan di Eropa agama tidak populer bagi mereka. Yang mereka populer di sana adalah yang disebut humanis. Humanis ini kalau ada orang sakit, tolong. Kalau ada orang menderita, tolong. Ada bencana, tiba di sana. Pokoknya yang berhubungan dengan kemanusiaan dia bergerak. Kami anti agama, karena agama anggotanya saja yang dibantu. Lantas setelah diajari masuk ke gerejanya, setelah itu kalau tidak ikut gerejanya bertengkar. Oleh sebab itu dia bilang kami tidak suka. Karena Tuhan Yesus juga bukan mendirikan gereja, tetapi dia mendirikan kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah itu penuh dengan kasih, selalu melayani sesama manusia. Apa yang saya maksud di sana? Kita sebagai pendeta, marilah kita dengarkan sepanjang minggu ini, karena beliau ini dia adalah praktisi untuk menolong orang, bukan hanya doktrin, tetapi dia selalu berbuat untuk sesama manusia, sudah tentu melalui hati. Oleh sebab itu, on behalf of West Indonesia Union Mission, even you part of the West, but we are very, very welcome. You prepare God's word to revive all of us. So as usually, it, we give you special, we call here special garland, or a small thing that means we love you and we will listen what God's word will do. Okay, Pastor Paul, kami minta Ibu juga, Mrs. Paul also come forward. Mari kita officers, kadang-kadang kita berbahagia Pak Sihotang dengan pendeta Ibu Sihotang juga. Heavenly Father,
how good is to be here in this moment, Sangat indah berada di tempat ini pada saat ini. because we know you are good, lovely Father. Karena Engkau adalah Allah yang sangat indah. We want to feel that you are here with us in this moment, Kami ingin merasakan hadiratmu pada saat ini juga. and we can open our mind, we can open our heart to listen you, feel your love for each one of us in this moment. Kami mau membuka hati pikiran kami terhadap kasih-Mu yang akan mengisi masing-masing kami pada pagi yang indah ini. When you put this moment, this week, in your hand, in the name of Jesus. Kami ingin agar hari ini dan sepanjang minggu ini selalu di tangan Kristus. Amen. Amin. Good morning. Selamat pagi. It is good to be here. This is the prayer week of prayer. And let me tell one thing to you. Sangat indah untuk bersama dengan saudara pada pekan doa ini. Dan izinkan saya beritahu kepada saudara, The heaven is full of blessings. sorga penuh dengan berkat. It's so full like when you explode. Penuh berkat seakan-akan mau meledak. We need just to ask God that the blessing come of us this morning Agar in kita our minta life. agar berkat ini turun kepada kita saat ini di dalam kehidupan kita. I want to ask us to pray this morning. How you are? Saya ingin Anda berdoa sebagaimana ada pada pagi hari ini. I want to suggest you to pray for 3 things. Tolong doakan 3 perkara. Pray for this week. Doakan pekan ini. We really can feel the Holy Spirit within us. Kita mau merasakan Roh Kudus betul-betul di dalam diri kita. We can listen the God voice Kita betul-betul mendengarkan suara Tuhan talk to us. berbicara kepada kita. Second, think about somebody who really needs a special blessing from God. Yang kedua, pikirkan mengenai seseorang yang membutuhkan berkat istimewa dari Tuhan. It can be somebody who is sick, Mungkin orangnya sakit, can be somebody who is jobless, mungkin orangnya pengangguran, someone who have a family problem. yang mempunyai masalah keluarga. And the third thing, pray for somebody Dan yang ketiga, doakanlah seseorang in your workplace di tempat pekerjaan Anda. who you like less. Anda kurang suka orang itu. I know you are full of love. You love everybody, right? Saya tahu saudara-saudara penuh cinta kasih. But try to find somebody who loves so much. Tapi carilah satu orang yang Anda kurang mencintainya. You pray for that person. Doakan orang itu. Okay? And 3, Dan for the week, pertama, for somebody who is needed, doa kebutuhan orang lain. for somebody who workplace, Dan seorang rekan in kerja. the union, in the conference, who you love less. You love less. Anda kurang cintai. Okay? I'll give a moment. After that, we sing together this hymn after we pray. Okay? Let's pray. I'll say amen, then we sing this hymn. Kita berdoa, mari kita tunduk kepala, nanti saya yang mengaminkan. Let's pray inside. Mari berdoa dalam hati.
Dear God, won't you pray again? Ya Tuhan, We kami want you to open our heart to you buka this hati morning. kami kepadamu saat ini. Father, Bapa, forgive us. ampuni kami. How many times we have been far from you? Betapa banyak kali kami menjauh daripada. Maybe even open the Bible, Kalau kami buka Alkitab, even carry the Bible to the church or bahkan place. kurang membawa Alkitab ke tempat My gereja, tempat kerja. sometimes our mind is so far from you. Kadang-kadang pikiran kami jauh daripada. This moment, oh Father, Saat ini ya Tuhan, please tolong talk to us. bicara kepada kami, Talk to our heart. bicara kepada hati kami. We need so much to listen from you. Kami perlu banyak dengar daripada So much noise outside. banyak keributan. So many information come to our mind daily. Info yang datang ke pikiran kami. But we need Jesus Christ. Tapi kami butuh Yesus Oh, Kristus. how we need Jesus Oh, Christ. kami butuhkan Yesus Kristus. Please stop at Charles this moment. Bicaralah kepada In the kami. name of Jesus, Dalam amen. nama Yesus, amin. Brother, sister, God is good. Allah itu baik. How we can live without Jesus Christ. Betapa kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. In my life, Dalam kehidupan saya, many times banyak sekali saatnya I try saya berusaha to live without Jesus ingin Christ, hidup tanpa Yesus Kristus, but it's not possible. tetapi tidak memungkinkan. We cannot be happy. Tidak bisa berbahagia. We cannot have peace. We need Jesus Christ. Kalau kita ada Yesus Kristus. Pastors, Pendeta-pendeta, officers, pejabat-pejabat, friends, teman-teman, and members dan always. anggota-anggota selalu. We are here for special work. Kita ada di sini untuk pekerjaan istimewa. But our work only is special if it's centralized in Jesus Christ. Pekerjaan kita hanya istimewa pada pusatnya adalah Yesus Kristus. If at any moment Kalau untuk suatu saat we centralize our job in ourselves, kita pusatkan pekerjaan kita pada diri kita, just that moment we are far from God and we are not doing our job. kita jauh dari Tuhan dan kita tidak melakukan pekerjaannya. Our job is to fix our eyes on Jesus Christ. Pekerjaan kita adalah untuk memusatkan mata kita kepada Yesus Kristus. We need to have a dream. Dream that come from the heaven. Ada satu impian yang turun dari sorga, And then we have courage dan kita perlu to keberanian follow, to pursue our dream. untuk mengejar impian kita tersebut. And through Jesus Christ, Dan melalui Yesus Kristus, you given the dreams. And these dreams will become true in our life. Dia telah memberikan kepada kita impian dan impian ini akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. You can see all that definition of a dream. Inilah definisi daripada impian. The child's aspiration, ambition, or ideal. Suatu aspirasi, ambisi atau idealisme yang dihargakan. A person or thing perceived as wonderful or perfect. Juga artinya adalah seseorang atau sesuatu perkara yang dianggap sangat luar biasa dan sempurna. How many dreams we have in our life? Berapa banyak impian yang ada di dalam kehidupan kita, Or maybe we had. atau yang kita pernah miliki. Maybe we gave up Mungkin kita sudah some of dreams. beberapa mimpi-mimpi kita. Maybe when we were younger, Ketika kita masih muda, we dream about being rich. kita berbicara mengenai kita ingin kekayaan Or have a different profession they will have today. atau memilih pekerjaan yang berbeda daripada yang kita punya sekarang. We can maybe be the big boss. Kita mau jadi big boss, Maybe be the union president, ingin menjadi ketua uni, conference president, ketua kongres, treasurer, secretary, etc. dan lain-lain. Some got that, but not everybody can be the president, right? Sebagian telah mendapatkannya, tetapi yang lain mungkin belum mendapatkannya. Maybe have a beautiful family, Oh, mau keluarga yang husband, wife, suami, istri,
God gave me a beautiful wife. Thanks for that. Tuhan memberikan saya istri yang cantik, puji Tuhan. And he have followed me. She have followed me where I go. Dan dia telah ikut saya kemanapun saya pergi. Having no use for her, you know. Dan dia sangat berharga bagi saya. I just come to her and say, no, honey, we receive a call to go to Africa. Saya berkata kepadanya, sayang, kami mendapat panggilan ke Afrika. And she said, well, let's see. Lalu dia berkata, baiklah, coba kita pikirkan. A few days later, yeah, we are going to Africa. She Beberapa hari said. kemudian dia kata, iya, kita akan ke Afrika. We were there living in US. Kami sedang tinggal di Amerika Serikat. Her mother's house was a walking distance from our house. Dan rumahnya adalah orang tuanya hanya jalan kaki dari rumah We kami. have many friends, good friends over there. Banyak kawan-kawan yang baik di sana. Beautiful church. Gereja yang indah. One day, Pada satu hari, say, honey, sayang, let's go to Azerbaijan. mari kita pergi ke Azerbaijan. She said, no, Oh tidak, but I did not give up. tapi saya tidak menyerah. I prayed. Saya berdoa. And a few days later, Beberapa hari kemudian, yeah, let's go. ya mari kita See, berangkat. God, but you know what? Tuhan, I tried so hard saya berdoa begitu to have sungguh a good wife. untuk mendapatkan seorang istri yang baik. I traveled from church in Brazil, look for one wife. Saya pergi dari gereja ke gereja di seluruh Brazil mencari seorang istri. And I started being desperate. I cannot find a wife. Saya cari, saya tidak bisa dapatkan istri saya. I was give up, really. I say, I'll be single forever. Saya akan tetap mengerjakan untuk selama-lamanya. But one day, Tapi satu hari, God took me to another place. Tuhan membawa saya ke satu tempat yang lain. 3,500 kilometers from my house. 100 km jauhnya dari rumahku. When I get that church, Dan sampai di gereja itu, oh, but we didn't grow there. oh siapakah wanita itu? And one day, Dan satu hari, walk in front of her house, berjalan di depan rumahnya, she was working over there. dia sedang berada di sana. Girls, listen that. Hai putri, She was washing perhatikan, clothes dia sedang mencuci baju by hand dengan tangan over there, north of Brazil, di daerah utara Brasil close to border Bolivia. dengan perbatasan dekat perbatasan Bolivia. And then some light came. Tiba-tiba ada satu cahaya cerah. That will be my wife. Itu akan jadi istriku. And she's Dan betul jadi 23 years later, 23 she's tahun still my wife. dia masih istri saya. Thank God for that. Puji Tuhan. But now, one thing I learned, Saat ini satu hal yang saya it pelajari is in God's time. adalah di dalam waktunya. It is in God's time. Adalah waktunya Allah. I was a young man, Saya adalah seorang laki-laki muda, 14 years old, 14 tahun umurnya, and I decided that I want to be a pastor. dan saya putuskan saya menjadi pendeta. I start preaching. Saya mulai berkhotbah. Young boy going around Muda preaching. pergi kemana-mana berkhotbah. Okay, Sabbath, after the worship, take my Bible, Bawa Alkitab walking 1 hour to preach to somebody. mau khotbahkan seseorang. I want to be a pastor. Saya menjadi pendeta. One day, Satu hari, my grandfather, who was a God man, kakek saya yang soleh called me his panggil room. saya. And then he said, "Oh, I know you want to go to school to study. Kamu mau sekolah, belajar, But let me tell you, tapi saya mau katakan never be possible." tidak mungkin bisa. He was a God man, very good man. Soleh, seorang baik. Say, it will not possible, but we don't have money. Karena kami tidak punya uang. We are very poor family. Kami sangat miskin. And to go out far away, to go to school, we Pergi cannot go. sekolah, tidak mungkin. Second, you are a sick boy. Engkau anak laki-laki yang sakit-sakitan. You cannot work. Kamu tidak bisa bekerja. Now you are very weak. Lemah sekali. I said, okay. Oh iya, baiklah. And then he said, you have to accept that. Anda harus terima kenyataan It's itu. not your fault. You just have to Itu bukan accept that. kesalahanmu, tapi ikhlaslah. I said, okay, grandfather. Iya, Thank you very much. oke. Okay. Terima kasih. I left his room. Saya keluar dari Walk kamarnya. out. Saya berjalan
orang tua. But in my heart I Dari said, saya I will be a pastor one day. saya akan jadi pendeta. I know God will call me for that. Saya tahu Tuhan memanggilku untuk hal itu. But no, it's God the time. Dalam waktunya. Brothers, tomorrow bring me today courage. He sat down to. Besok adalah impianku, hari ini keberanian, dan dia juga duduk. Mark 14, they went to a place called Gethsemane. Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray." He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He said to them, "Stay here and keep watch." Going a little further, he fell to the ground and prayed, "It is even possible the hour might pass from him. Abba, Father," he said, "everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will." Then he returned to his disciples. He found them sleeping. "Simon," he said to Peter, "are you sleeping? Could you keep watch for 1 hour?" Mereka pergi kepada satu tempat yang bernama Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini selagi saya berdoa." Ia mengambil Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dia, dan dia pergi dengan sangat gusar dan sangat tertekan hatinya. "Jiwaku sangat kewalahan sampai kepada titik kematian. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Pergi sedikit lebih jauh, ia jatuh ke tanah dan berdoa supaya waktu itu dapat dihindarkan daripadanya. "Bapa, Abba, segala sesuatu mungkin bagimu, angkatlah akan cawan ini daripadaku. Tapi biarlah bukan kehendak-Mu, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Ia berpaling kepada murid-muridnya dan menemukan mereka sedang tertidur. "Simon," ia berkata kepada Petrus, "kamu tertidur? Tidak bisakah kamu berjaga dengan aku hanya 1 jam saja?" Anyway, I can say something like that. Angels long to be relieved, but it may not be. The Son of God must drink this cup, or the world will be lost forever. He sees the helplessness of man. He sees the power of sin. The walls of the world pass and reveal before him. He makes the final decision. He will save man at any cost to himself. He will not turn from his purpose. Malaikat-malaikat ingin untuk memberikan kelepasan, tapi tidak boleh. Putra Allah harus meminum cawan, atau tidak dunia akan hilang selamanya. Ia melihat ketidakberdayaannya manusia. Ia melihat kuasa dosa. Kutukan daripada dunia yang telah dikutuk ini sudah terlihat di hadapannya, dan ia membuat keputusan terakhir. Dia akan selamatkan manusia, apapun ongkosnya bagi dirinya. Dia tidak akan berpaling daripada maksudnya. Do you remember when you was a child? You was so afraid sometimes, even the shadow, when you was time to sleeping? Ketika Anda masih kecil, Anda bahkan takut barang seperti bayang-bayang sekalipun sehingga sulit mau tidur. Sometimes want to call mom, Kadang-kadang mau berteriak, or something is here, atau ada suatu hal, or maybe we're afraid to walk at night time. atau takut jalan gelap-gelap malam hari. I came from a very small town. Saya datang dari kota kecil sekali. Many times we walk night, Kita berjalan pada malam hari seringkali no lights, only tanpa moon. lampu, hanya cahaya bulan. And I remember when I was so close to my father. Dan saya ingat satu waktu saya sangat mendempet kepada ayah saya. And when I saw some leaves moving, looked like maybe something bad is coming. Kalau saya melihat akan daun-daunan mulai bergoncang, saya takut ada sesuatu yang buruk terjadi. But now we are grow up. Sekarang saya sudah dewasa. We are woman and man. Kita sudah laki-laki dan wanita.
We are not afraid anymore, right? Kita tidak takut apa-apa, bukan? Right? Betul kan? Wow, I don't know. Oh, saya tidak tahu. Maybe we are afraid sometimes. Mungkin kita juga ada ketakutan. Maybe the responsibility of us is so huge, and we are afraid. Tanggung jawab di atas pundak kita ada begitu besar sehingga kita Jesus was the God's son, a special son. He was God himself. Yesus adalah putra Allah, istimewa, bahkan Allah sendiri. But even him, in that moment, he was afraid. Tapi di dalam dirinya pada saat itu dia ketakutan. No long time before, he was washing the disciples' feet, Beberapa saat sebelumnya dia telah mencuci kaki murid-muridnya, eating the bread together. makan roti bersama-sama. If they sing, they sang when they went out. Pada waktu mereka keluar, But in this moment over there, tetapi saat ini di tempat itu no songs, tidak ada no music. tidak ada musik. Jesus was terrified. Yesus ketakutan. He was afraid. Dia takut. I see, it was so peaceful most of the time. Oh, sangat damai kebanyakan waktu. He could show everyone he was a special being. Dia bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah makhluk istimewa. At that moment, Tapi pada saat tersebut, he was scared. dia takut. How many times you feel as your dreams never will be coming true? Berapa kali saudara pernah berpikir bahwa impian Anda tidak pernah akan diwujudkan? It looked like the only way out is to give up. Kelihatannya bahwa satu-satunya perkara yang dibuat adalah menyerah saja. What do? Apa yang saudara buat? That is our source of renewed courage. Kita perlu mencari akan sumber keberanian yang baru. There is a wellspring of faith just waiting to be selected. Ada satu mata air iman harapan yang perlu untuk dibangkitkan. So drink deeply. Jadi minumlah dengan sangat dalam. It's not too late for tomorrow dream to become today courage. Belum terlambat agar impian besok hari menjadi keberanian hari ini. I don't know what you do daily, most of you, I don't know. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan setiap hari, But I know one thing. tapi saya tahu satu perkara. You have a mission in your life. Anda mempunyai satu tugas di dalam hidup. Sometimes we choose our mission. Kadang-kadang kita yang memilih tugas kita. Sometimes God gives us a mission. Kadang-kadang Tuhan yang memberikan kita misi. Sometimes the God mission become our mission. Kadang-kadang misi Allah menjadi misi kita. And sometimes our mission become God's mission. Kadang-kadang misi kita lah yang Because dijadikan misi God Allah. loves us so much. Karena Allah begitu mencintai And He kita. can have empathy with us. Dan Dia mau untuk bersama-sama He dengan can kita. feel what we Dia bisa feel. merasakan perasaan kita. And then it's a moment to ask God so He can open the heaven, then we can receive the blessing we need for daily life or daily work. Saya ingin untuk saat ini juga meminta Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat masuk berada di dalam kehidupan pribadi masing-masing kita. Jesus sits in the shadow of His fear. Yesus duduk di bayang-bayang ketakutan. He looked at His followers, they were sleeping. Dia melihat pengikut-pengikutnya, mereka semua tertidur. They had no idea, they just can't understand. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. He speaks of suffering, they think of conquering. Dia bicara mengenai penderitaan, mereka berbicara mengenai kemenangan. He speaks of sacrifice, they think of celebration. Dia berbicara mengenai pengorbanan, mereka berpikir mengenai perayaan. He is an artist, painting for the colorblind. Dia adalah seorang seniman yang sedang membuat suatu gambar bagi orang yang buta warna. He is a singer, singing for the deaf. Dia adalah seorang penyanyi tapi yang mendengarkan ibu tuli. They nod their head, they applaud. They Mereka think they sing. mereka tepuk tangan, mereka juga turut menyanyi. They think they hear, Mereka pikir mereka mendengar, but they don't. tapi
sesungguhnya mereka They tidak. came to see. Mereka datang mau melihat, No one sees. tapi mereka tidak mau melihat. Sound familiar sometimes in our life. Apakah ini juga sama kadang-kadang di dalam hidup kita? Sometimes we are so sad Karena kita begitu sedih and we have so many doubts. dan kita begitu banyak keraguan. We just like we so many people around us. Kita melihat banyak orang di sekeliling kita, We feel so alone. tapi kita merasa begitu kesepian. That's what Jesus. Itulah Yesus. We have this wonderful message to preach. Kita mempunyai pekabaran yang sangat indah untuk dikhotbahkan. Jesus is coming. Yesus datang segera. There are millions in Indonesia Berjuta-juta orang di who Indonesia need to listen that. harus mendengar hal ini. And sometimes we are so tired. We had agreement to baptize hundreds of people as pastors. Sebagai pendeta kita punya impian membaptis ratusan jiwa. As church workers, Bagi pekerja gereja, we had agreement that the church will be perfect. kita akan mempunyai impian gereja menjadi sempurna. No problems, no challenging, Tidak ada only blessings. hanya berkat demi berkat. But the reality, brothers and sisters, is not that. Tidaklah demikian. We live in a sinful world. Kita hidup di dunia yang We are sinful kita adalah persons. orang-orang berdosa. We need the grace of Jesus Kasih Christ. karunia Yesus Kristus. And He wants to give us. Dan Dia mau memberikan itu kepada kita. And remember, Dan Jesus ingatlah bahwa Yesus always wants to be by your side. senantiasa ingin berada. And they have to be there. Saudara, Imagine coming to this planet and they think, wow, I'll go there to save the human being. They need me. oh saya akan pergi ke sana. Mereka sangat membutuhkan saya untuk menyelamatkan mereka. But when they come, Tetapi ketika dia even datang, the close friends bahkan sahabat-sahabat dekatnya abandon him. tinggalkan dia. Imagine their own family. Di dalam keluarga, They're too ashamed to call him family. mereka malu mengakui dia sanak saudaranya. See, he haven't been there house. Dia sudah pernah mengalami hal Okay. ini. But, and what he says, Lalu Boy berkata, a mighty angel now comes to the side of Christ. He lifted the head of the divine sufferer up on his chest and points toward heaven. He tells him that he has come of victory over Satan. As a result, millions will be victors in his glorious kingdom. A heavenly peace rests out the sacred blood, stand face. He has borne that which no human being can ever bear, for he has tasted suffering of death for every man. seorang malaikat yang berkuasa sekarang datang ke sisi Kristus. Ia mengangkat kepala daripada penderita ilahi ini ke atas dadanya dan mengarahkan kepada sorga. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia telah menjadi pemenang atas iblis, dan sebagai akibatnya, hasilnya jutaan akan menjadi pemenang di dalam kerajaannya yang mulia. Satu damai dari sorga berada pada wajah Juru Selamat yang berlumuran darah. Ia telah memegang akan suatu hal yang tidak seorang pun dapat pegang, dan ia telah merasakan penderitaan kematian dari setiap orang. We are going to the end. Listen, Pada akhir listen this one, Desire of Ages. dari kerinduan segala zaman, The soul that surrendered to Christ become his own fortress. jiwa yang diserahkan kepada Kristus menjadi bentengnya Tuhan, Which he holds in a remote world, and he intends that no authority shall be known in it except his own. yang ia sendiri pertahankan di dalam dunia pemberontak ini, dan ia bermaksud agar tidak ada kekuasaan apapun yang ada di dalamnya kecuali kuasanya. A soul that kept in possession by the heavenly agencies is impregnable to a sound of Satan. Satu jiwa yang dengan demikian dikuasai oleh unsur-unsur sorga tidak bisa tembus dari serangan setan.
brothers and sisters, saudara-saudari, dear friends, sahabat-sahabatku, our dreaming don't need to die. impian kita adalah tidak perlu mati. I know what your dreaming are. Saya tidak tahu apa cita-cita I saudara. have my dreams. Saya mempunyai cita-cita. Sometimes I feel like give up. Kadang-kadang saya tidak mau menyerah. I feel like, wow, it's too much for me. Oh, kadang-kadang saya merasa juga, oh ini sudah ke. Sometimes I complain to God. Kadang-kadang saya mengeluh kepada God, why you give so much to Oh me? Tuhan, kenapa begitu banyak bebanku ini? The charge is so huge. Tantangan begitu besar. The charge is too much. Banyak, sangat terlalu banyak. But then he said, Dan dia berkata, I am with you. aku bersama, I am with you. aku bersama kau. Brother, sister, Saudara-saudari, remember this. ingatlah ini. You are not by yourself. Anda tidaklah sendiri. Imagine this moment. Pada saat Now, kita bayangkan here, saat ini di tempat ini, angels are here. malaikat-malaikat hadir. See, we are not by ourselves. Tidak sendirian, Angels, malaikat-malaikat powerful angels. dari surga. I'm Paul, I'm weak. Saya Paulo, saya lemah. Yeah, if you don't believe, ask my wife. Kalau saudara tidak percaya, tanya istri saya. Okay, how many problems I have? Berapa saya I know. masalah? These angels who are here, Tetapi pada saat sekarang ini, around in your place, another dimension, di sekitar Anda pada saat ini juga, they are strong. mereka itu menjadi kuat. They are very, very strong. Mereka itu sangat-sangat kuat. The Holy Spirit Roh Kudus who leads us akan bersama kita. is so powerful. Itu berkuasa. But now, the most important thing, Tapi yang terpenting pada saat sekarang ini, they love us. mereka mencintai. They love us. Mereka mencintai kita. And that moment, Dan pada saat ini juga, Jesus represents each pastor Yesus melambangkan setiap pendeta who go through challenges. yang pergi menghadapi tantangan. Sometimes, as pastors, we want to do so right. Kadang-kadang sebagai pendeta kita ingin melakukan We want hal to yang do so besar. well. Kita mau buat yang We want begitu to do baik. great things. Kita mau buat hal-hal yang agung mulia. And sometimes, Tapi kadang-kadang we sit down. kita We're tired. mau mati. Amen. Jesus always sit down. Ingat Yesus. Jesus is administrator. Yesus adalah administrator. Each pastor work in the office here. Setiap orang yang bekerja di kantor, He is me. dia adalah saya He juga. is you. Dia adalah Anda juga. And remember, Dan ingatlah, tomorrow dreaming become today courage. cita-cita hari esok adalah keberanian. Trust in God. Percayalah kepada Tuhan. Put everything God said. Harus segala sesuatu di tangan Tuhan. Believe. Percayalah. Believe in Jesus. Percayalah kepada Yesus. Believe in the Holy Spirit. Percayalah kepada Roh Kudus. Believe. Percayalah. Believe. Percayalah. The heaven is full of blessings. Sorga penuh amat. Let's extend your hand and gather these blessings. Angkatlah tangan dan kemudian raihlah berkat Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Terima kasih untuk firman yang sangat indah. Dan doa tutup sebentar akan disampaikan oleh pendeta KSK. Bersuka cita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita akan diamkan rindu. Tetaplah bersuka cita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Tangannya
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami puji nama-Mu oleh karena waktu dan kesempatan yang begitu indah kami dapat berkumpul bersama-sama memulai suatu pekan doa, mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Pendeta Paul, memberikan kepada kami kesadaran dan pengetahuan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan menyediakan kuasa, Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan menyediakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami gunakan dalam melakukan tugas pekerjaan kami. Wah, dalam surga biarlah sepenuhnya kami mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran kami untuk melayani. Biarlah misi Tuhan yang kami lakukan. Kami mengerti bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kami yang akan mati binasa dalam dosa mereka jika tidak ada yang datang menjangkau mereka. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Mereka membutuhkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup, yang memperhatikan mereka. Biarlah melalui tangan-tangan kami, melalui perkataan kami, melalui kehidupan kami, akan lebih banyak orang yang sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Tuhan yang indah. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Paul sepanjang ini dalam bagikan firman Tuhan. Berikan Roh-Mu 2 kali ganda kepada. Biarlah suatu kebangunan rohani akan kami rasakan sepanjang minggu ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami mohon dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dari sini saudara-saudara saya dapatkan SMS dari sekretaris saya melaporkan bahwa Pendeta Limo ada sekarang ke rumah sakit obat. Jadi mungkin kita perlu doakan. Tadi saya rasa berhati, tapi ada mungkin sedikit gangguan. Ya, saya rasa tidak ada salahnya kita berdoa untuk beliau. Mari kita berteduh dan kita berdoa. Surga, pada jam ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur oleh karena firman-Mu yang kami telah dengar. Ya Bapa, kami berdoa khusus untuk hamba Tuhan Pendeta Limo sebagai pimpinan kami di konferensi PKI. Engkau tahu semua organ tubuh manusia. Engkau tahu semua kekurangan tubuh kami oleh karena penyakit dan dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Limo yang sekarang mengadakan pengobatan di rumah sakit Tebet, Tuhan berkati dokter dan perawat, sebagaimana Yesus sumber penyembuhan, mengetahui segala ragam penyakit dan obatnya. Oleh jemahan-Mu yang buta dijelekkan, yang timpang boleh berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Yesus yang sama yang kami sembah, kami mohon dengan kuasa Tuhan berlaku bagi jasmani hamba Tuhan ini, sehingga dengan demikian Tuhan dia pun boleh kembali, boleh melayani pekerjaan-Mu dengan sebaik-baiknya. Sebagai pemimpin banyak tantangan, tetapi dia berbuat tidak lain hanya untuk Tuhan. Karena itu ya Bapa, berikan selalu kekuatan kepada hamba-Mu, supaya dengan demikian beban yang berat apabila diserahkan bersama dengan Yesus akan ringan
Oleh karena Yesus tahu semua kunci segala permasalahan, dan akhirnya kami boleh berbahagia menjalankan pekerjaan Tuhan. Berkati kiranya semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, supaya kami pun saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan satu dan yang lain. Karena itulah kehendak Tuhan. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Bagi saudara-saudara gembala akan melayani, melawat umat Tuhan, berkati mereka di dalam perjalanan dan keluarga. Kami administrator yang berkumpul di sini, biar Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah dengar doa kami, karena kami mohon melalui nama anak Tuhan Yesus Kristus menebus kami. Amin.